Kak Hana dan Kak Fani. Ya. Gimana nih kabar adik-adik? Sehat, kuat, hebat? Pasti dong, Puji sehat Tuhan. ya, puji Tuhan. Dan tentu saja Kak Fani sudah harus siap untuk beribadah dengan Iya. kita pagi hari ini. Oke adik-adik? Oke, sebelum kita memulai ibadah kita di pagi ini, kita mau nyanyi Tanganku Ada Dua. Iya. Tanganku ada dua, lima jarinya, ku susun dan ku lipat, lalu aku berdoa. Sekali lagi. Tanganku ada dua, lima jarinya, ku susun dan ku lipat, lalu aku berdoa. Oke semua, sikap berdoa yang baik ya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih buat hari baru ini. Kami mengucap syukur karena Tuhan berikan kami kekuatan, kesehatan, dan kesempatan untuk kami boleh beribadah kepada Engkau. Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah setiap pujian penyembahan kami Tuhan hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap, kami bersukacita untuk memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Ayo semua bangkit berdiri, kita mau nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita dan semangat. Oke, mari kita nyanyi lagunya ya. Apa? Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi dilangkahkan oleh apa? Oleh rohku kata Tuhan. Sekali lagi ya. Bukan kuat, bukan gagah, tapi apa kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Sekali lagi. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Oke, kita masih mau bernyanyi buat Tuhan Yesus. Ayo tetap semangat ya. Iya. Untuk semuanya kita nyanyi lagi nih. Yesus pokok. Yesus pokok dan kita lancarannya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita lancarannya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita lancarannya,
hebat, besar. Ya, kita nyanyikan sama-sama. Semuanya tetap berdiri ya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Siap-siap ya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Tepuk tangan semuanya. Oke, adik-adik semua, kakak percaya adik-adik semua sudah udah keringat. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi kakak silakan duduk, silakan. Sudah? Oke, saatnya kita mau menyembah Tuhan, Kakak Fani. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Yuk, silakan hati menyembah ya. Sama-sama naikkan pujian ini ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami
kita mau berdoa, Kakak Fani akan pimpin kita di dalam doa. Bapak, terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau jamah hati dan telinga kami, pikiran kami ya Tuhan, sehingga kami dapat menerima firman yang dibagikan pada pagi hari ini dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, sudah ingat kan apa aja yang harus disiapin? Alkitab, Buku catatan, alat tulis, dan tentu saja apa Kakak? Yang paling penting telinga dan hati kita. sungguh-sungguh mendengarkan Firman Tuhan. Oke, silakan. Selamat hari Minggu anak-anak Eroki. Kembali lagi kita bertemu di ibadah pada hari ini, yaitu minggu ketiga di bulan Januari. Baik, maka hari ini firman Tuhan kita akan dengar masih melalui kitab Kejadian, tetapi Bunda tidak akan bacakan banyak. Kalau minggu lalu kita belajar dari bapak orang beriman yaitu Abraham, maka hari ini kita akan belajar dari anak perjanjian yang diberikan kepada bapak Abraham yaitu Ishak. Sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita berdoa. Semuanya sudah mengambil sikap berdoa, dimanapun anak-anak berada ya, jangan baringan, oke? Karena kalau beribadah kepada Tuhan yang agung, maka kita harus penuh hormat dan bersyukur kepada Dia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini kami boleh beribadah. Maka kami bersyukur, kami boleh menaikkan pujian kami di hadapan-Mu. Kami boleh diberi kesempatan untuk menabur di pekerjaan Tuhan di dunia ini. Dan kemudian kami menanti-nantikan mendengar kebenaran firman Tuhan. Oleh karena kami tahu semua hidup kami dibangun di dalam firman Tuhan. Firman itulah dasar dari kami hidup. Walaupun kami masih makan, kami masih minum, tetapi manusia roh kami itu mendapatkan roti hidup melalui firman Tuhan. Maka kami berdoa dan kami meminta, Tuhan berkatilah kami dengan sabda firman-Mu. Kiranya saat kami mendengarkan firman, pikiran kami ditenangkan, hati kami dikuduskan. Kami mau dengar-dengaran akan suara Tuhan dan semua janji Tuhan yang diberikan kepada setiap kami. Urapi kami supaya saat kami mendengar, kami bisa mengerti dan memahami. Dan semua yang sudah kami ngerti, kami memahami, maka kami juga akan lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan siap mendapatkan berkat. Haleluya. Amin. Anak-anak, tadi kita sudah dikatakan ya, kita akan belajar dari Ishak. Siapa sih Ishak ini? Ishak adalah anak perjanjian yang Tuhan janjikan kepada Bapak Abraham. Bapak Abraham menunggu Ishak itu cukup lama. Tapi kemudian saat Tuhan itu memenuhi janjinya kepada Abraham, maka di Kejadian 21, nanti anak-anak membaca di rumah ya, maka dikatakan di sana Ishak itu lahir. Dan saat Ishak lahir, semuanya penuh sukacita. Saat kita menerima janji daripada Tuhan, maka kita mendapatkan sukacita. Benar? Anak-anak kalau menunggu-nunggu janji yang sudah diberikan oleh mungkin ibu dan bapak, papa atau mama, dan kemudian juga saat anak-anak berdoa dan membaca firman, Tuhan bilang Tuhan akan memberkati kita, maka itu adalah janji Tuhan. Dan saat anak-anak menunggu dan kemudian mendapatkan janji tersebut, kita mempunyai sukacita yang daripada Tuhan. Demikianlah dengan Bapak Abraham dan Ibu Sarah ya. Saat Ishak dilahirkan, maka Tuhan sudah menyatakan Tuhan itu yang berjanji, Tuhan adalah yang setia. Dan kalau Dia berjanji, Dia pasti akan menggenapi. Di Kejadian 21, Ishak lahir. Dan kemudian Ishak bertumbuh dewasa.
Ishak adalah seorang anak yang baik sekali karakternya. Bagaimana kita bisa tahu bahwa Ishak ini adalah anak yang karakternya baik? Karena di saat kemudian Tuhan meminta kepada Bapak Abraham untuk mempersembahkan Ishak, anak-anak tahu semua kisahnya? Ya, maka dibawa naik ke gunung yang tinggi dan di sana Ishak harus dipersembahkan. Ishak adalah anak yang taat kepada Tuhan. Jadi saat dia taat kepada bapaknya, yaitu Bapak Abraham, itu karena dia itu taat kepada Tuhan. Jadi anak-anak, di saat anak-anak terkadang sulit untuk taat kepada orang tua mungkin, atau kepada guru, anak-anak akan bisa sanggup taat saat anak-anak taatnya adalah kepada Tuhan. Amin. Karena saat Ishak mau dipersembahkan kepada Tuhan, Ishak itu diikat. Sudah dikasih kayu yang banyak untuk dibakar. Ishak itu umur berapa sih? Apakah Ishak itu masih bayi sehingga nggak bisa jalan, nggak bisa lari? No. Ishak waktu mau dipersembahkan kepada Tuhan, Ishak adalah seorang anak yang sudah cukup dewasa. Umurnya ternyata bukan anak-anak yang kelas 2, kelas 3, kelas 4 SD. Tidak. Sejarah dan kemudian membuktikan melalui begitu banyak yang kita pelajari dari firman Tuhan, Ishak yang adalah anak dari Bapak Abraham, sewaktu mau dipersembahkan kepada Tuhan, Ishak adalah seorang yang berumur 30-an tahun lebih. Wow! Berarti sudah tua ya, mungkin bagi anak-anak seperti itu ya. Karena umurku 9, umurku 10, umurku 11, umur 30-an. Wow, umur 30-an sudah hampir seperti, bukan hampir, sudah seperti orang dewasa. Punya kekuatan. Dan Ishak adalah seorang anak laki-laki. Jadi bagaimana Ishak itu kok tidak lari? Ishak itu tidak berontak saat mau dipersembahkan karena Ishak memiliki ketaatan kepada Tuhan. Ishak adalah dari kecil sudah sering mendengar dari papanya yaitu Bapak Abraham. Bagaimana Bapak Abraham memberikan janji kepada Bapak Abraham. Ishak mendengar, Ishak belajar sehingga Ishak bisa memiliki suatu ketaatan karena tahu Tuhan Tritunggal, Allah Tritunggal, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah tidak baik. Oh ya, oh betul. Sekalipun sepertinya Tuhan itu menyuruh kita untuk rajin berdoa. Doa itu kadang-kadang aku males. Tetapi hanya melalui doa kita itu bisa semakin kenal Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah tidak baik. Artinya Tuhan adalah yang selalu baik dalam kehidupan anak-anak semua. Sehingga itu membuat Ishak bisa taat. Dia diam saat diikat. Di mana ya korban persembahannya, sedangkan dia merasa bahwa mungkin seperti itu ya anak-anak yang kita tidak tahu. Tapi hari ini kita berusaha untuk berpikir dan menafsirkannya. Tapi oleh karena Bapak Abraham punya iman bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan, sehingga Ishak juga belajar dari bapaknya dan kenal dengan Tuhan yang adalah setia, maka dia taat. Dia baik, dia tidak lari kabur. No. Tetapi kemudian Tuhan berfirman, Abraham, hentikan. Aku sudah tahu akan ketaatanmu. Dari sana Ishak itu belajar. Dia semakin dewasa. Di dalam bahasa Alkitab, di saat kita itu merasa bahwa anak-anak, terkadang bukan anak-anak yang kecil. Seperti halnya Ishak. Tadi Bundo sudah bilang, Ishak itu adalah anak yang berumur 30-an. Kemudian kita akan membaca dalam Kejadian 26. Inilah yang akan kita baca. Mari anak-anak semua buka Alkitabnya. Di dalam Kejadian 26 ayatnya yang ketiga, 4, dan 5. Sudah?
Kitab Kejadian adalah kitab yang pertama di dalam Perjanjian Lama. Kita buka dalam Kejadian pasal 26, ayatnya yang ketiga, 4, dan 5. Seperti biasanya, kita akan baca bersama. Anak-anak yang di gereja, anak-anak yang di rumah, dimanapun berada, mari kita baca bersama. Kompak ya. 2, 3. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Ayatnya yang keempat. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit, dan aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Tetapi sekarang Bunda akan ajak kepada anak-anak untuk membaca ayatnya yang kedua. Ya, kok nggak dari tadi sih bacanya? Kenapa mulainya 3, 4, 5, kemudian Bunda baca ayat ke-6 sendiri. Dan sekarang tahu-tahu kita lompat balik kembali ke ayat yang kedua. Karena ini sangat penting bagi anak-anak. Bagaimana bunyi firman Tuhan dalam Kejadian 26 ayatnya yang kedua? 1, 2, 3. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Berfirman kepada siapa? Kepada Ishak. Tahukah anak-anak bahwa ayat kedua ini adalah pertama kalinya Tuhan menampakkan diri kepada Ishak melalui firman-Nya. Sebelum-sebelumnya, Ishak hanya mengenal Tuhan melalui apa yang dia terima dari Bapak Abraham, yaitu papanya. Anak-anak semuanya, hari ini pun dan seperti biasanya Bunda katakan, oh bagaimana kita bisa melihat Tuhan? Tuhan gak kelihatan? Benar, oleh karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, yang adalah roh. Dia tidak berbadan seperti kita. Tetapi Tuhan yang adalah roh adalah Tuhan yang hidup. Amin. Tapi bagaimana sih anak-anak bisa belajar melihat Tuhan yang adalah roh, yang gak kelihatan tapi bisa dilihat? Yaitu melalui yang anak-anak setiap minggu dan setiap saat ketika mendengarkan firman Tuhan. Ketika anak-anak mendengar firman Tuhan seperti sekarang ini, anak-anak melihat Tuhan tidak melalui mata jasmani, tetapi melalui mata rohani. Mendengar dan kemudian melihat. Bagaimana melihatnya? Dengan anak-anak membayangkan apa yang anak-anak dengarkan. Tadi kita sudah membaca melalui firman Tuhan yang ayatnya yang kedua dikatakan Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman. Tuhan kita adalah Tuhan yang berfirman. Dan Ishak saat mendengarkan firman Tuhan, Ishak taat. Apa sih ayat 3, 4, dan 5 ini? Ini adalah janji yang Tuhan berikan kepada Abraham melalui Kejadian 12. Tuhan waktu memanggil Bapak Abraham, masih ingat? Keluar dari mana? Bapak Abraham adalah orang yang berasal dari Haran. Jauh sekali dari Kanaan. Tidak kenal Tuhan. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang mengenalkan diri kepada kita. Anak-anak pertama kali juga tidak kenal Tuhan. Tapi bagaimana anak-anak bisa kenal Tuhan? Oleh karena Tuhan mengenalkan diri kepada anak-anak melalui firman. Bapak Abraham dipanggil keluar dari Haran, pergi ke tanah Kanaan. Suatu tempat yang dia belum pernah pergi, belum pernah datangi. Dan di Kejadian 12, Tuhan berfirman kepada Abraham. Dia bilang, dia berjanji 3 hal. 3 berkat ini yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham, itulah yang Tuhan berikan kepada Ishak. Mengapa? Karena Ishak adalah anak dari Abraham.
anak-anak semuanya, anak-anak Eroki, kita ini adalah anak-anak Tuhan. Amin. Maka kita juga menerima berkat yang dari Tuhan. Apa sih berkat yang diberikan kepada Allah, kepada Abraham, Ishak? Nanti minggu depan kita akan belajar dari Yakub juga ya. Jadi Tuhan memberikan berkat kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub, kepada ini semua orang-orang yang mengasihi Tuhan, termasuk anak-anak dan bunda. Maka 3 berkat ini anak-anak harus ingat. Oke, dikatakan bahwa Tuhan akan menyertai, berarti bersama-sama dengan kita selalu menyertai engkau dan juga akan memberkati engkau. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik. Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kita. Kemanapun anak-anak pergi, Tuhan selalu menyertai, beserta dengan kita. Dia adalah Tuhan yang Immanuel. Kemudian di saat Tuhan menyertai kita, Tuhan pasti memberkati kita. Dan ayat yang keempat dikatakan apa? Melalui keturunanmu, banyaknya seperti bintang di langit, seperti pasir di pantai, maka melalui kita, dikatakan oleh Tuhan, banyak orang, semua bangsa akan juga menerima berkat. Apa sih artinya? Anak-anak, saat Tuhan menyertai kita, menyertaimu, memberkatimu, maka engkau bisa menjadi berkat. Lewat apa? Apakah harus kasih kado? Apakah harus berbagi terus? Tidak selalu harus ada bisa berbagi sesuatu yang kelihatan. Memang saat anak-anak punya berkat, punya permen, punya makanan, punya hadiah, punya banyak yang masih ini berkelimpahan, anak-anak bisa bagikan kepada teman. Tapi saat anak-anak tidak mempunyai sesuatu di tangan, apa yang bisa anak-anak bagikan kepada orang-orang lain? Yaitu hidupnya anak-anak. Melalui ucapan, melalui tingkah laku, bagaimana bisa memberikan contoh teladan, tidak jorok, membuang sampah pada tempatnya, tidak menyontek, selalu berkata hal yang baik, selalu bersikap baik kepada teman-teman yang lain, selalu bersikap hormat kepada orang yang lebih tua. Itulah berkat anak-anak untuk semua orang. Seperti yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham dan sekarang kepada Ishak. Ishak adalah seorang anak yang baik. Dia menerima berkat yang daripada Tuhan yang diberikan kepada bapaknya dan sekarang menjadi miliknya. Maka anak-anak Eroki dimanapun berada, dari mana dan apa yang kita bisa teladani, belajar dari seorang tokoh Alkitab yang disebut sebagai Ishak. Ishak adalah seorang yang terus mau melakukan kehendak Tuhan. Yang terakhir, masih di Kejadian 26 ayatnya yang ke-12. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di ayatnya yang ke-12? Maka menaburlah Ishak di tanah itu, yaitu tanah Gerar. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Jangan ingat-ingat yang diberkati 100 kali lipatnya. Tapi anak-anak harus mengingat yang paling penting dari ayat 12 ini, sebab. Artinya, karena. Sebab ia diberkati Tuhan. Orang yang diberkati Tuhan, maka akan bisa mendapatkan kelimpahan. Anak-anak kalau diberkati Tuhan akan menjadi anak-anak yang sehat. Anak-anak kalau diberkati Tuhan akan menjadi anak-anak yang cerdas. Anak-anak kalau diberkati Tuhan, maka anak-anak semuanya akan bisa mampu menjadi anak-anak yang suka melakukan kehendak Tuhan. Ishak adalah anak yang dinantikan oleh Bapak Abraham. Oleh karena Ishak adalah janji yang sudah diberi oleh Tuhan kepada Bapak Abraham. Tahukah anak-anak bahwa setiap engkau itu adalah yang dijanjikan Tuhan kepada papa mamamu. Engkau adalah berkat. Oleh karenanya, selalu suka lakukan firman Tuhan.
selalu suka taati kehendak Tuhan. Lakukan hanya apa yang baik dan selalu ingat, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah tidak baik. Artinya Dia adalah Tuhan yang selalu baik dalam kehidupan anak-anak semuanya. Amin. Baik. Maka pedang roh untuk minggu ini dari mana? Adakah yang bisa menebaknya? Masih ingat minggu lalu dari mana pedang roh? Dari kitab Ibrani, benar. Ibrani berapa pasalnya? Ibrani yang ke-11. Ayatnya yang keberapa? Ke-8. Benar sekali. Wow, luar biasa, masih ingat ya. Minggu ini kita masih pedang rohnya dari kitab Ibrani, tetapi ayatnya adalah ayat yang ke-20. Bagaimana bunyinya ayatnya yang ke-20? Sudah dapatkan? Turun sedikit, lihat matanya sampai ke ayat yang ke-20. Mari kita baca bersama. Keras dan lantang. Kemudian jangan cepat-cepat, tetapi harus kompak, harus tertib. Oke? Bunda akan kasih instruksi. Jangan lupa sebutkan nama kitabnya. Ya. 2, 3. Ibrani 11 ayatnya yang ke-20. Karena iman, maka Ishak sambil memandang jauh ke depan, memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Mari sekali lagi kita baca bersama lagi sebelum nanti kita akan hafalkan. Oke? 2, 3. Ibrani 11 ayatnya yang ke-20. Karena iman, maka Ishak sambil memandang jauh ke depan, memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Amin. Minggu depan kita akan belajar dari tokoh yang berikutnya, yaitu anaknya Ishak. Jadi anak-anak, siapkan hatimu. Jangan lupa firman yang sudah didengar minggu yang lalu, jangan dilupakan. Firman yang diterima hari ini diingat dan diresapi, dan kita akan maju pada firman yang berikutnya di minggu depan. Puji nama Tuhan. Senang mendengarkan firman hari ini. Baik, sebelum kita akan tutup dalam doa berkat, maka kita akan berdoa terlebih dahulu dengan firman yang sudah kita dengarkan dan dapatkan barusan saja. Mari kita berdoa dimanapun anak-anak berada. Sekali lagi, masih ingat? Kita akan berdoa, oleh karenanya ambil sikap yang hormat, duduk yang tegak. Kalau yang di gereja, jangan sampai mengganggu atau terganggu. Jadi duduknya agak sedikit menjauh dengan teman yang lain. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersuka cita karena kami boleh mengenal-Mu melalui firman-Mu. Melalui kisah yang kami dengar dari orang yang Tuhan pilih dan Tuhan sudah memperkenalkan diri, yaitu Ishak yang adalah anak dari Bapak Abraham. Kami bersyukur karena dari Ishak kami bisa belajar ketaatannya. Kami pun anak-anak Tuhan semuanya yang disebut sebagai anak-anak Eroki. Kami mau untuk memiliki sikap yang taat senantiasa kepada Tuhan. Kami mau suka selalu melakukan kehendak Tuhan. Kiranya firman yang kami dengar pada hari ini itu boleh kami lakukan di saat kami nanti sudah selesai beribadah. Maka kami akan senantiasa memiliki roh ketaatan kepada firman Tuhan. Suka melakukan yang baik dan yang kudus dan menjauhi segala kejahatan. Oleh karena kami mengerti saat Tuhan memberkati kami, maka Tuhan juga akan menyertai kami, dan kami yang sudah diberkati boleh menjadi berkat bagi semua orang yang mengenal kami sebagai anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba memberkati setiap jemaat anak dimanapun berada. Biarlah mereka dibawa dalam cinta akan Tuhan, takut akan Tuhan, dan senantiasa merindukan akan pengenalan terhadap Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik, ya Kak Fani ya, dari Bundo. Oke, gimana semuanya mengerti? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Oke, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita nyanyi sekali lagi ya. Kuat, hebat, besar Tuhan kita.
semuanya tetap harus berdiri ya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Siap ya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada Haleluya, kita sudah mau selesai nih ibadahnya dan adik-adik seperti luar biasanya, oke? Kita akan Berdoa. Tapi kali ini tetap masih bundo ya kak ya? Bundo yang akan pimpin doa. Iya, Silakan, doa. Bundo. Mari anak-anak semuanya angkat kedua tanganmu tinggi ke atas. Bundo akan memberikan doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dimanapun anak-anak berada dan anak-anak akan pergi, kiranya anugerah Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang intim indah bersama dengan Allah Roh Kudus senantiasa menjadi milik pusaka kami dari sekarang sampai dengan selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Tuhan. Oke, adik-adik Rocky sudah selesai ibadah Tidak kita. terasa. Iya. Gimana adik-adik? Bersuka cita ya, semua sudah Amin. mendapatkan berkat hari ini daripada Tuhan. Lewat puji-pujian, lewat kebenaran firman yang sudah dibagikan. Kakak-kakak tentu saja berdoa dan selalu berharap bahwa apa yang didengarkan adik-adik pagi hari ini tidak berlalu begitu saja, tapi bertumbuh, berbuah dalam kehidupan adik-adik untuk mengenal Tuhan Yesus lebih lagi. Oke, Tuhan Yesus memberkati ya. Selamat hari Minggu. Bye-bye.